Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas topik tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Tentu apa yang kita bahas dalam pertemuan ini semua disarikan dari buku karangan Romo Purwohadiwardoyo MSF. Nah, pada bagian ini kita akan bicara soal pandangan Alkitabiah tentang perkawinan. Maka teman-teman sambil mengikuti penjelasan saya anjurkan juga membaca teks aslinya, teks kitab sucinya, supaya teman-teman memiliki pemahaman yang tepat tentang arti perkawinan, makna perkawinan dalam kitab suci. Kita mulai. Ya. Kita akan bicara soal arti perkawinan menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Silakan teman-teman membaca dahulu, lalu video ini di-pause dulu, lalu teman-teman baca. Baik, mari kita lanjutkan. Menurut kitab Kejadian ini, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti adanya peran pria dan wanita, dan juga termasuk dalamnya adalah seksualitas, itu adalah kehendak Allah. Jadi seks itu, seksualitas, kelaki-lakian dan keperempuanan, kepriaan dan keperempuan itu hak kehendak Allah. Maka seksualitas manusia itu bersifat suci, berharga, pantas dijaga. Nah, berikutnya, laki-laki dan perempuan itu diberkati oleh Allah. Artinya apa? Artinya pertama, seksualitas manusia berasal dari Allah, dinilai baik oleh Allah sendiri. Yang kedua, pria dan wanita diberkati bersama-sama. Artinya apa? Keduanya dinikahkan oleh Allah sendiri. Maka pemberkatan itu bisa diartikan sebagai pemberkatan nikah, karena setelah itu mereka mendapat putusan untuk beranak cucu dan menguasai bumi. Lihat ya, jangan dibalik. Jangan beranak cucu dulu baru diberkati, tidak, tapi urutannya adalah diberkati dulu baru beranak cucu. Jadi seksualitas itu dihargai oleh Allah, seksualitas itu suci, baik, kudus, karena dikehendaki oleh Allah, karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan yang kedua, pria dan wanita itu diberkati oleh Allah. Artinya apa? Mereka dinikahkan oleh Allah. Lalu berikutnya mendapat tugas baru, yaitu beranak cucu dan menguasai bumi. Nah, apa yang bisa diambil dari perikop ini? Menurut perikop ini, perkawinan adalah persatuan antara siapa? Pria dan wanita yang diberkati oleh Allah sendiri, diberi tugas bersama dengannya untuk meneruskan generasi manusia dan memelihara bumi. Nah, di sini jelas ya. Kalau kita ngomong tujuan perkawinan, jelas, yaitu unsur prokreasi. Prokreasi berarti bertujuan untuk meneruskan, bertujuan untuk beranak cucu. Maka menurut Kejadian 1, 26, 28, tujuan perkawinan adalah prokreatif, yaitu meneruskan keturunan, karena ini ditekankan. Perkawinan berarti apa? Pemberkatan pria dan wanita oleh Allah. Ini Kejadian 1, 26, 28. Berikutnya kita bicara dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Silakan dibaca dahulu perikopnya. Baik. Menurut Kejadian bab 2, wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Jadi pria dan wanita itu sederajat. Karena apa? Wanita diciptakan bukan dari tulang kaki, bukan dari tulang kepala, tapi dari tulang rusuk. Artinya apa? Antara pria dan wanita terdapat yang namanya kesederajatan. Dalam hal seksualitas, wanita dan pria pada dasarnya punya unsur, yaitu unsur kesatuan.
Nah, lihat ya. Berikutnya, wanita itu kemudian dibawa oleh Allah kepada pria. Artinya apa? Pertemuan seorang wanita dan pria itu pertama-tama kehendak Allah. Relevansinya apa? Ya kalau kita sering bertanya, siapa sih yang sebetulnya menentukan pasangan hidup kita? Teks ini mengatakan Allah. Maka kalau Anda pacaran, berdoanya apa? Berdoanya mohon kepada Allah supaya dia memberikan pasangan yang diberikan oleh Allah, yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Bukan apa yang saya kehendaki, tapi Allah kehendaki. Nah, di situ kemudian dalam relasi itu, pria mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Artinya apa? Ketika terjadi perkawinan, pria dan wanita itu menjadi sangat akrab, sangat intim, sangat erat. Jadi pria dan wanita menjadi satu daging, satu tulang, satu daging, satu darah. Dampak berikutnya dari perkawinan adalah perpisahan dengan bapak ibu dan persatuan dengan suami istri. Maka seksualitas itu punya fungsi, punya kekuatan, yaitu apa? Memisahkan dari siapa? Memisahkan dari orang tua. Tapi juga punya fungsi menyatukan siapa? Pria dan wanita. Nah, apa yang bisa kita tarik dari teks Kejadian ini? Menurut teks Kejadian, kesatuan erat antara seorang pria dan wanita atas dorongan Allah sendiri yang mendorong suami mampu dan mau meninggalkan ayah ibunya serta hidup bersatu dengan istrinya sedemikian erat sehingga keduanya menjadi satu manusia baru. Ya, jadi kesatuan pria dan wanita itu didorong oleh Allah, yang mendorong Allah. Sedemikian erat persatuan itu sehingga mereka menjadi satu daging. Nah, sebagai satu daging, akibatnya itu membuat terjadinya perpisahan mereka dan orang tuanya, dan mereka berdua, suami dan istri, menjadi satu. Maka boleh dikatakan bahwa dari teks Kejadian 2, 18-25, unsur yang ditekankan adalah unsur unitif, kesatuan. Unitif, kesatuan dari perkawinan. Perkawinan membawa dampak pada yang namanya kesatuan. Nah, teks ketiga adalah teks dari Tobit. Saya harap teman-teman membaca teks ini. Tobit bab 6 ayat sampai bab 8. Karena teks ini menarik. Kitab Tobit menarik untuk dibaca untuk memahami soal perkawinan. Silakan dibaca. Baik, kisahnya ada tentang bagaimana malaikat Rafael mendorong Tobias agar mengawini Sarah, putra Raguel. Dan perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum Musa, di mana ada yang namanya pesta. Apa yang menarik dari kisah Tobias ini? Yang mendorong perkawinan adalah malaikat. Berarti Allah sendirilah yang mendorong seorang pria untuk mengawini seorang wanita. Jadi suami istri itu sudah dijodohkan oleh Allah jauh sebelumnya, sebelum mereka bertemu. Tobias belum pernah ketemu dengan Sarah. Tapi malaikat mengatakan, Sarah akan menjadi istrimu, sebagaimana sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Maka kalau dikatakan 7 istri Sarah mati karena apa? Tobiaslah orang yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi suami Sarah, bukan 7 yang lainnya itu. Semenjak hari itu, ia diberikan kepadamu untuk selama-lamanya. Berarti apa? Perkawinan adalah sebuah peristiwa untuk selama-lamanya, bukan peristiwa yang sebentar saja. Berikutnya, perkawinan juga sesuai dengan hukum Musa, berarti diresmikan secara hukum serta perayaannya melibatkan seluruh keluarga. Maka tadi dikatakan
ada unsur pesta, ada unsur perayaan yang diresmikan. Nah, apa yang menarik dari kisah Tobit? Dari kisah Tobit, kesatuan erat antara seorang pria dan wanita yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri berdasarkan cinta kasih dan ketulusan hati yang dimiliki, tentu diawali dengan sebuah peresmian. Peresmian apa? Peresmian hukum. Nah, hukum itu berlaku melibatkan seluruh keluarga, melibatkan seluruh situasi yang ada, melibatkan keluarganya. Maka dalam tradisi kita punya kebiasaan bahwa yang namanya perkawinan itu selalu diresmikan dengan sebuah pesta, dengan sebuah perayaan di mana keluarga diundang, dihadirkan untuk menyaksikan, untuk meresmikan pernikahan yang sedang berlaku. Nah, yang ketiga, kita bicara soal kitab Maleakhi bab 2. Nah, Maleakhi bab 2 ayat 10-16. Silakan nanti dibaca sendiri. Saya akan menyampaikan intinya saja, tapi teks silahkan dibaca secara pribadi. Maleakhi 2 mengatakan bahwa Allah tidak berkenan atas praktek kawin campur agama dan perceraian yang dilakukan oleh orang Israel. Mengapa begitu? Bapak. Monggo. Karena tujuannya adalah keturunan. Dan sementara yang dikatakan di situ adalah, dan apakah yang dikehendaki, yaitu dari kesatuan itu, yaitu yang namanya keturunan yang ilahi. Artinya apa? Yang namanya perkawinan itu tujuannya adalah untuk meneruskan keturunan. Keturunan yang seperti apa? Keturunan yang ilahi. Maka karena meneruskan keturunan yang ilahi, maka tidak bisa bahwa perkawinan itu lalu dilaksanakan antara orang yang berbeda keyakinan. Yang berikutnya, Allah sendiri telah menjadi saksi perkawinan Yudea, sehingga perceraian merupakan penghinaan terhadap Allah dan merusak perjanjian antara suami dan istri, antara Allah dan Yudea. Jadi perkawinan itu melambangkan hubungan kontrak antara Kristus dengan jemaatnya. Maka perkawinan juga sekaligus menjadi sesuatu yang kudus dan tidak boleh begitu saja dicampur adukkan. Bahkan perceraian menjadi suatu bentuk penghinaan, karena perkawinan adalah perjanjian antara Allah dan Yudea. Kitab Hosea bab 1 sampai bab 3, silakan dibaca sendiri. Apa yang perlu kita catat dari kitab Hosea? Hosea adalah seorang nabi yang menikah dengan seorang pelacur. Dari kitab Hosea dikatakan bahwa perkawinan adalah lambang dari hubungan cinta antara Yahweh dan Israel. Ini bukan sekedar perkawinan suatu relasi yang biasa, tapi melambangkan hubungan antara Yahweh dan Israel. Ini menjadi benih dari sakramen perkawinan, bahwa perkawinan itu disebut sebagai misteri sakramen karena melambangkan hubungan antara Allah dan umat beriman. Yahweh telah mengawini Israel meskipun Israel tidak pantas. Yahweh senantiasa setia, tapi Israel tidak setia. Istri Hosea itu gambaran Israel yang tidak setia, dilepaskan dari
pelacurannya, ditebus, kembali lagi, terus begitu. Tapi Hosea menggambarkan gambaran Allah yang setia. Maka perkawinan seharusnya berciri setia sepenuh-penuhnya, sebagaimana Yahweh setia kepada Israel. Perkawinan berciri apa? Setia. Meskipun pasangannya selingkuh, meskipun pasangannya tidak setia, meskipun pasangannya sering menyeleweng dan sebagainya, tapi perkawinan pada dasarnya berciri setia. Nah, maka berikutnya yang bisa kita tarik dari kitab Hosea, penyembahan berhala dan perzinahan itu menjadi bentuk melawan kesetiaan perkawinan. Apa yang dibuat oleh istri Hosea itu menjadi bentuk ketidaksetiaan terhadap perkawinan. Ini dari kitab Hosea. Nah, berikutnya kita akan belajar dari kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung adalah kitab yang begitu penting, perlu Anda pelajari karena ini kitab yang menarik. Jadi usahakan membaca seluruh kitab Kidung Agung, karena kalau Anda belum baca kitab ini, Anda tidak akan menemukan hal yang indah dari kitab suci. Nah, seluruh kitab Kidung Agung itu bisa digambarkan sebagai lukisan cinta yang membara antara siapa? Suami dan istri. Tapi juga sekaligus tadi cinta yang kuat antara siapa? Yahweh dan bangsa Israel. Maka kita bisa melihat di bab 1, mempelai perempuan memuji mempelai pria. Di bab 2, mempelai perempuan menyebut mempelai pria miliknya dan dirinya sebagai milik kasihnya. Bab 3, apa yang dikatakan? Mempelai perempuan mengungkapkan keinginannya untuk memiliki kasihnya untuk dirinya sendiri dan takut kehilangan. Ini begitu penuh kasih Kidung Agung ini. Bab 4 bicara soal mempelai pria menyebut kasihnya sebagai cintanya, saudarinya, kebunnya yang harus dibajak, mata air, garis adalah sumber air. Bab 5, mempelai perempuan mengisahkan mimpinya, di mana dia mempelai pria mengajaknya bercinta, tapi tiba-tiba baliknya, dan dia mencari di mana kasihnya. Ini kerinduan dan takut akan kehilangan yang besar terhadap pasangannya. Bab 7, bagaimana pria menyebutnya kasihnya sebagai gembiraannya. Apa yang bisa kita katakan? Kidung Agung menggambarkan perkawinan sebagai sebuah cinta yang manusiawi. Cinta antara pria dan wanita yang siap menjadi suami istri. Maka menurut Kidung Agung, perkawinan harus didasarkan pada cinta yang kuat. Sebuah perkawinan yang tidak didasari dengan perasaan cinta ini menjadi tidak bermakna. Karena perkawinan pada dasarnya adalah ungkapan cinta. Maka ketika orang ditanya, kenapa mau menikah? Karena saya mencintai. Bukan karena ini kewajiban, tapi karena saya mencintai. Berikutnya dari Amsal bab 5 sampai 6 dan juga bab 31. Apa yang bisa kita lihat dari kitab Amsal ini? Amsal bab 5 dan 6 menyampaikan nasihat bijaksana kepada para suami soal ciri perkawinan yang baik, bahwa suami harus menjauhi wanita-wanita selain istrinya sendiri, minum air dari sumurnya sendiri, juga minum air dari sumur tetangga. Ya, wanita juga dihimbau untuk jangan menjalin cinta dengan pria lain. Jangan sampai mata air meluap-luap ke jalan-jalan. Wanita digambarkan seperti mata air karena dia punya sumber air. Jangan sampai mata airnya meluap-luap ke jalan-jalan lalu diminum orang lain, diminum lelaki yang lain. Ini menggambarkan soal cinta yang eksklusif antara pria dan wanita. Suami kalau minum ya minum dari sumbernya sendiri. Istri jangan membuang-buang airnya kepada suami yang lain. Bab 6,
para suami harus menghargai eksklusivitas cinta suami istri yang lain. Jangan tergoda dan menggoda wanita lain yang sudah bersuami. Jangan tergoda dan jangan menggoda. Ini. Hargai eksklusivitas. Bab 31. Istri yang baik apa? Membahagiakan suami, dicintai suami dan anak-anak, mampu bekerja keras, bersedia membantu mereka yang butuh pertolongan, dan takut akan Allah. Ini ciri-ciri istri yang baik. Maka belajar di kitab Amsal, apa yang bisa kita katakan? Menurut kitab Amsal, perkawinan yang baik harus punya ciri apa? Setia dan total. Kesetiaan dan totalitas menjadi ciri dari sebuah perkawinan. Nah, sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Anda harus membaca Matius bab 19 1 sampai 12, lalu Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Apa yang bisa kita katakan? Matius 19 menegaskan soal konsep perceraian. Apakah perceraian itu diizinkan tidak? Nah, Yesus menegaskan bahwa dahulu orang Yahudi keras kepala sehingga Musa terpaksa memperbolehkan perceraian. Bagi Yesus, perkawinan sebetulnya dipersatukan oleh Allah sendiri, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi perkawinan itu persatuan oleh Allah. Apa yang dipersatukan oleh Allah jangan dijelekkan oleh manusia. Maka tidak bisa keduanya dipisahkan. Maka di sini Yesus menegaskan bahwa tidak boleh ada perceraian dalam perkawinan. Lalu yang kedua, keduanya menjadi satu daging karena disatukan oleh Allah. Nah, teks Matius ini juga mengatakan bahwa ada orang yang menikah, ada orang yang tidak menikah. Maka menikah itu bukan sebuah keharusan, tapi orang bisa menikah. Dan kalau menikah dia menjadi satu. Markus 10 ayat 1 sampai 12. Nah, dalam tradisi orang Israel itu ada kebiasaan bahwa mereka boleh menceraikan istri. Jadi bukan istri menceraikan suami, tapi suami boleh menceraikan istri. Nah, terhadap kebiasaan itu Yesus mengatakan bahwa itu terjadi karena apa? Karena orang-orang Yahudi itu tegar, ngeyel. Maka akhirnya mereka mendorong, memaksa Musa supaya mengizinkan terjadinya perceraian. Maka bagi Yesus, apa yang dikatakan? Allah sendirilah yang menyatukan suami dan istri. Sehingga keduanya bukan lagi dua, melainkan satu. Maka di Markus bab 10, Yesus secara tegas menolak yang namanya perceraian. Apa yang bisa kita simpulkan dari Matius 19 dan juga Markus 10 itu? Yang pertama, apa sih perkawinan itu? Perkawinan adalah kesatuan erat antara apa? Seorang pria dan seorang wanita, ya. Bukan antara pria dan wanita, tapi seorang pria dan seorang wanita yang dipersatukan oleh Allah sendiri sedemikian erat sehingga keduanya bukan lagi dua, tetapi satu. Nah, mengutip Kejadian 2, pria dan wanita tertarik menjadi suami istri karena seksualitas mereka. Yang kedua adalah ditolaknya perceraian. Karena apa? Karena perkawinan itu yang menyatukan adalah Allah. Allah yang menyatukan suami istri sehingga mereka menjadi satu. Maka atas kehendak Allah, perkawinan harus berciri tidak boleh terceraikan. Ya. Nah,
Berikutnya ada masalah penting dalam Matius 19:9 soal kata porneia. Jadi Anda harus paham nanti bahwa di dalam teks ini ada problem soal kata porneia. Apa itu porneia? Porneia adalah perselingkuhan ya. Dikatakan bahwa dalam teks Matius 19 perceraian boleh terjadi karena ada porneia. Kenapa? Di Matius diizinkan. Padahal di bagian yang lain-lain dikatakan bahwa Yesus tidak menyetujui terjadinya perceraian. Nah, ada ahli tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata porneia adalah perkawinan yang belum sah atau tidak sah, maka boleh ada perceraian. Sementara ahli yang lain mengatakan bahwa ungkapan itu, perceraian karena porneia itu hanya ada di Matius, di teks lain tidak pernah ada. Sehingga itu mungkin ditambahkan oleh redaktur kemudian karena alasan pastoral yang praktis sebagaimana dibuat Musa sehingga mengizinkan terjadi yang namanya perceraian. Nah, teks porneia ini oleh gereja Katolik tidak dipakai. Jadi gereja Katolik sampai hari ini meyakini bahwa perkawinan tetap utuh, tak terceraikan bahkan oleh karena perzinahan sekalipun. Sementara di gereja Kristen, di beberapa gereja Kristen ini menjadi alasan, masih bisa menjadi alasan diadakannya yang namanya perceraian. Dan harus nanti ingat soal ini karena ini juga problematis begitu. Berikutnya Efesus 5:21 sampai dengan 33. Apa yang dikatakan Efesus 5:21 sampai 33? Hubungan suami istri harus dilaksanakan menurut teladan hubungan antara Kristus dan gereja. Seperti Kristus mencintai gereja, demikianlah seorang suami harus mencintai istrinya. Seperti gereja menaati Kristus sebagai kepalanya, demikianlah seorang istri harus menaati suaminya. Jadi hubungan antara suami dan istri itu dilaksanakan menurut teladan hubungan apa? Antara Kristus dengan gereja. Sebagaimana Kristus mencintai gereja, demikianlah seorang suami juga harus mencintai istrinya. Seperti gereja juga taat kepada Kristus sebagai kepala, maka seorang istri juga harus taat kepada suaminya. Nah, apa yang bisa kita katakan dari perikop ini? Menurut perikop ini, maka perkawinan adalah kesatuan erat pria dan wanita, saling mengasihi secara mendalam, seperti Kristus dan gerejanya yang juga saling mengasihi. Nah, hubungan erat antara Kristus dan gereja inilah yang oleh Paulus disebut sebagai misterion, rahasia, yang kemudian diterjemahkan menjadi sakramen, yakni bagian penting dari rencana keselamatan. Maka di dalam perikop ini secara samar-samar Paulus menunjukkan ciri sakramentalitas perkawinan Kristen. Meskipun masih in lato sensu, artinya apa? Dalam arti yang luas, bahwa perkawinan adalah lambang hubungan antara Kristus dan gereja. Maka kalau ditanya, teks kitab si mana yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sakramen? Teksnya adalah Efesus 5. Ada gereja yang lain, gereja Kristen yang lain, gereja Kristen yang tidak mengakui perkawinan sebagai sakramen. Ya, tapi kalau gereja Katolik mengakui perkawinan sebagai sakramen, dasarnya adalah pada Efesus 5, meskipun masih in lato sensu, artinya dalam arti yang sangat luas. Berikutnya 1 Korintus 7. Ayat 1 sampai 4 bicara soal perkawinan sebagai kesatuan erat antara pria dan wanita, dan bahwa perkawinan memberikan hak prerogatif kepada suami istri atas hubungan seksual antara keduanya.
Jadi perkawinan adalah hubungan erat, kesatuan erat antara seorang pria dan seorang wanita. Hubungan seksual menjadi hak prerogatif di antara keduanya. Ayat 5. Sebaiknya suami istri tetap hidup bersama, juga tidur bersama. Hanya jika disepakati dan atas persetujuan yang baik, mereka boleh berpisah, bisa ranjang. Tapi kalau ada bahaya percabulan atau perselingkuhan, sebaiknya mereka hidup bersama kembali. Ya, jadi harus ingat bahwa perkawinan itu penting karena untuk hidup bersama. Kalau tidak hidup bersama, ada bahaya apa? Terjadi yang namanya percabulan atau perselingkuhan. Ayat 6 sampai ayat 7. Setiap orang hendaknya hidup sesuai dengan karismanya masing-masing. Kalau tidak bisa menikah, ya tidak usah menikah. Kalau tidak kuat menikah, ya menikahlah. Kalau Anda tidak kuat bertara, ya menikah. Kalau ada ingin tidak menikah demi kerajaan Allah, ya tidak menikahlah. Ayat 8 sampai 9. Bagi para janda, Paulus menganjurkan supaya mereka hidup melajang, hidup murni. Tapi kalau tidak kuat, ya sudah menikah saja. Ayat 10 sampai 11, menurut ajaran Kristus, suami istri tidak boleh bercerai. Nah, ayat 12 sampai 16. Dengan imannya, seorang Kristen menyucikan istrinya yang belum beriman, dan seorang wanita Kristen menyucikan suaminya yang belum Kristen. Jika demikian, kawin campur boleh diteruskan. Hanya apabila pihak bukan Kristen mengajak bercerai karena iman Kristiani itu, pihak Kristen tidak terikat lagi padanya. Apa artinya? Jadi gereja Katolik memiliki dasar pada 1 Korintus 7 mengizinkan terjadinya perkawinan campur beda agama dan juga beda gereja. Sejauh apa? Sejauh iman tidak dibahayakan. Akan tetapi nanti kalau iman itu dibahayakan, maka perkawinan menjadi tidak mengikat. Perceraian diperbolehkan, perpisahan diperbolehkan. Nah, teks inilah yang menjadi awal, menjadi dasar adanya privilegium Paulinum, demi iman pasangan yang beriman. Jadi kalau nanti ada perkawinan beda agama, ternyata iman yang fidelis itu dibahayakan, fidelis yang beragama Katolik dibahayakan, karena yang berbeda agama tidak mau hidup berdamai tanpa menghina Sang Pencipta, maka menurut privilegium Paulinum, maka ini boleh dipisahkan. Demi apa? Demi iman. Kepentingannya demi iman. Ini nanti menjadi awal dari privilegium Paulinum. Nanti Anda akan mempelajari secara khusus dalam hukum gereja. Nah, apa yang kita simpulkan dari 1 Korintus 7? Perkawinan merupakan kesatuan antara siapa? Antara pria dan wanita yang erat, sehingga dua-duanya punya hak prerogatif. Apa? Hubungan seksual dengan partnernya, dan itu akan menjauhkan dia dari bahaya percabulan. Suami istri menikah karena apa? Karisma. Dari siapa? Dari Allah. Dan dengan perkawinan, orang toh tidak mampu lagi mencurahkan perhatiannya kepada Allah. Karena itu, bagi Paulus, dia lebih senang kalau orang Kristen tidak menikah demi kerajaan. Tetapi kalau tidak kuat, ya menikah saja. Baik, kira-kira begitu untuk topik kita pada kali ini. Kita bicara dari awal Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tentang bagaimana dalam kitab suci perkawinan itu dipahami dan direfleksikan. Terima kasih, selamat